Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas IPA C yang beranggotakan 1. Muhammad Taufikur Rahman Saleh NIM 105, 2. Putri Amalia Maharani NIM 106, 3. Nadhiratul Ummah NIM 107, dan saya Umi Nur Alfi NIM 108 akan menjelaskan tentang aplikasi PCK pada pembelajaran materi tekanan kelas 8 SMP. Kompetensi dasar yang diambil yaitu 3.8 dan 4.8. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dapat dikembangkan atau diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ini juga dapat dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 menjelaskan konsep tekanan. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran inquiry, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan dalam bahasanya sendiri dan rasa percaya diri. 3.8.2 menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Tujuan pembelajarannya 3.8.2.1 peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.3 tujuan pembelajarannya 3.8.3.1 yaitu peserta didik mampu menjelaskan hukum Archimedes dengan rasa percaya diri. Kemudian 3.8.4 menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya 3.8.4.1 menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu. Selanjutnya 3.8.5 mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah. Tujuan pembelajarannya 3.8.5.1 mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah dengan rasa percaya diri. 3.8.6 menerapkan prinsip tekanan gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya 3.8.6.1 peserta didik mampu menerapkan prinsip tekanan gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu. 3.8.7 menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam dalam air. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam dalam air dengan rasa ingin tahu. 3.8.8 menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Tujuan pembelajarannya 3.8.8.1 peserta didik mampu menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dengan rasa ingin tahu. 3.8.9 menganalisis konsep tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat pada tumbuhan.
Tujuan pembelajarannya 3.8.9.1 peserta didik mampu menganalisis konsep tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat pada tumbuhan dengan rasa ingin tahu. 3.8.10 menganalisis penerapan zat dalam pembuatan roket air. Tujuan pembelajarannya 3.8.10.1 peserta didik mampu menganalisis penerapan zat dalam pembuatan roket air dengan rasa ingin tahu. 4.8.1 melakukan percobaan tekanan zat. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan tekanan zat dengan rasa ingin tahu. 4.8.2 menyajikan data hasil percobaan tekanan zat padat, zat cair pada kedalaman tertentu dan tekanan pada udara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan tekanan zat padat, zat cair pada kedalaman tertentu, dan tekanan pada udara dengan rasa percaya diri. 4.8.3 menyajikan data hasil percobaan hukum Archimedes. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan hukum Archimedes dengan rasa percaya diri. 4.8.4 menyajikan data hasil percobaan penerapan prinsip tekanan pada proses kapilaritas pada proses pengangkutan zat pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan penerapan prinsip tekanan pada proses kapilaritas pada proses pengangkutan zat pada tumbuhan dengan rasa percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok tentang tekanan zat. Yang pertama yaitu tekanan yang dipengaruhi oleh luas bidang dengan rumus P sama dengan V per A, dengan V itu gaya tekanan, sedangkan A itu luas bidang. Yang kedua yaitu tekanan zat cair bergantung pada massa jenis dan kedalamannya, dengan rumus P kali G kali H. Archimedes yang berbunyi suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapat gaya angkat yang sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan benda itu, dengan rumus PVG, yaitu dengan P massa jenis, V volume, dan G gravitasi. Yang keempat yaitu hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair akan meneruskan ke segala arah dan besarnya sama. Rumusnya yaitu V1 per A1 V2 per A2 sehingga besarannya sama. Yang terakhir hukum Boyle yang berbunyi semua zat memiliki massa dan menempati ruangan tidak terkecuali zat gas. Hasil kali tekanan dengan volume suatu gas adalah tetap asal suhu tersebut, dengan rumus P1 kali P2 sama dengan V1 kali V2, dengan P tekanan dan V adalah volume benda. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri, yaitu pembuatan PCK pembuatan PCK pada model, pendekatan, metode, serta strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang diambil yaitu model pembelajaran inquiry. Kenapa inquiry? Karena pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan atau melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa atau peserta didik untuk mencari atau menyelidiki sesuatu dengan percaya diri. Adapun ciri-ciri pembelajaran inquiry sendiri yaitu pembelajaran yang pertama menekankan pada siswa. Siswa di sini sebagai objek belajar, serta guru hanya sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Di sini siswa dituntut aktif dalam pembelajarannya. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga siswa lebih percaya diri dalam proses pembelajarannya. Adapun apa sih tujuan dari pembelajaran inquiry sendiri? Tujuan dari inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, secara sistematis atau secara logis, atau
atau melatih mental kepada siswanya. Selanjutnya yaitu pendekatan. Pendekatan yang diambil yaitu pendekatan saintifik. Kenapa pendekatan saintifik? Dari kegiatan-kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis data, melakukan percobaan, serta menarik kesimpulan. Di sini diharapkan siswa terciptanya kondisi pembelajaran mendorong peserta didik untuk mencari tahu serta informasi dari berbagai sumber, bukan hanya diberitahu oleh gurunya saja. Di sini siswa mencari tahu sendiri sumber-sumber belajar yang lain, bukan hanya dijelaskan dari gurunya. Siswa di sini hanya sebagai fasilitator dan juga motivator kepada siswa. Pokoknya intinya siswa dituntut aktif dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu yang diambil eksperimen dan diskusi kelompok. Kenapa eksperimen dan diskusi kelompok? Pada KD 3.8 dan 4.8 yaitu metode pembelajarannya jika dilakukan secara eksperimen ataupun diskusi kelompok, itu siswa lebih paham, siswa lebih aktif dalam pembelajarannya, tidak pasif di dalam kelas. Seperti misalnya saja eksperimen ataupun percobaan yang dilakukan oleh siswa, itu siswa sendiri aktif dalam melakukan kegiatannya. Serta di sini siswa didorong untuk menanya, untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen, untuk menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswanya sendiri. Untuk diskusi kelompok yaitu guru membentuk beberapa kelompok di kelas, lalu memberi arahan kepada kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan kegiatan eksperimen ataupun kegiatan pembelajaran yang lain. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diambil yaitu induktif. Pelaksanaan strategi pembelajaran induktif dapat dilihat dalam urutan pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru IPA. Dimulai dengan kegiatan mengamati apa yang di dalam diri siswa, yaitu pergaulan atau teman pada peserta didik itu sendiri, atau dari lingkungan proses pengamatan, yaitu dari hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses mental peserta didik dan mempelajari pembelajaran IPA, yaitu pada KD 3.8 dan 4.8, yaitu dari kegiatan mengamati, menanya, memutuskan masalah, melakukan eksperimen atau percobaan, atau menganalisis data dan membuat kesimpulan. Di sini siswa dituntut aktif dalam pembelajarannya sendiri, dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Nadir. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan 1 yaitu guru menyampaikan mekanisme selama pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran. Selanjutnya, guru menanyakan persepsi awal siswa tentang tekanan zat dan peranannya dalam kehidupan. Lalu, guru menjelaskan percobaan menyelidiki tekanan zat cair. Nah, di sini siswa ditugaskan untuk mengamati keadaan air pada pipa U. Peserta didik mengajukan pertanyaan yang belum dipahami mengenai tekanan zat. Lalu, guru membagi siswa menjadi 9 kelompok. Guru mengundang siswa untuk mengajukan pertanyaan dan membuat jawaban sementara mengenai permasalahan yang telah dirumuskan. Terus pada pertemuan kedua, yaitu guru membagikan lembar kerja 2 dan 3 pada setiap kelompok dan siswa mengumpulkan data melalui eksperimen. Lalu siswa melakukan diskusi kelompok. Siswa melakukan analisis tentang tekanan zat cair dan hukum Archimedes. Lalu siswa merefleksikan pemahaman mereka tentang proses inquiry yang sudah dilakukan dengan melakukan diskusi kelas melalui presentasi kelompok. Lalu di sini guru menunjuk siswa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh penjelasan dan akurasi.
Selalu siswa yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan untuk kelompok lain diminta untuk menanggapi. Nah, di sini untuk kelompok yang lain itu disuruh aktif dan memberikan tanggapan. Selanjutnya, guru memberikan lembar penugasan pada siswa. Pada pertemuan ketiga, yaitu pertama, guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Lalu guru melakukan pengujian tentang tekanan zat cair dan hukum Archimedes. Lalu selanjutnya, guru beserta siswa menarik kesimpulan apa yang telah dipelajari. Terus selanjutnya, bersama guru, siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Nah, di sini guru memberikan kuis untuk menguji kompetensi. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Lalu guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, di sini guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.